Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada saat ini bersama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita boleh ada sampai pada saat ini semua karena kebaikan-Nya. Mari kita persiapkan hati kita akan menyembah Dia. Kita menyanyikan pujian yang berkata, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau selamatkan hidupku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Untuk menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku
Pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami tidak bisa dapat membalas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Selain kami mau datang untuk memuji, memuliakan akan nama-Mu. Di minggu yang baru ini Tuhan, di hari yang baru ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bahkan di bulan yang baru ini Tuhan, kami masih menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Untuk itu Bapa, siaplah hati kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan tolong jalannya ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah nama Tuhan disenangkan, hati Tuhan disenangkan. Kami mengucap syukur, kami akan segera memulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita menyanyikan pujian yang berkata, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya
Tuhan dalam kehidupan kami. Ini hati kami Tuhan, kami siapkan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus, Kau mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus, Kau mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Siaplah hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Bahkan kami juga ya Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong berkati, biarlah kebenaran firman-Mu yang akan menegur kami, mengingatkan kami, boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa di sorga, kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe.
Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Satu anugerah kembali yang kita terima dari Tuhan. Pagi hari ini kita boleh beribadah, Tuhan izinkan kita beribadah, baik yang sedang beribadah di gereja ya, bersama-sama pagi ini jam 7, baik juga yang tidak memungkinkan karena tidak memungkinkan untuk ada di gereja sehingga harus mengikuti ibadah online juga jam 7 pagi. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar lagi kebenaran firman Allah ya. Ada beberapa hal yang Tuhan ingin ingatkan kepada saya dan saudara supaya kita benar-benar tidak memiliki perasaan yang takut ya. Nah saudara, takut adalah buah dosa ya. Ini adalah buah dosa. Coba kita akan lihat dulu di dalam Matius pasal 10 ayat 28. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ya, ini yang dikatakan oleh Matius. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, dikatakan. Ya, sebagai tema saya pagi hari ini, ya, jangan takut apapun, ya, dan siapapun. Saudara dikasih oleh Tuhan, tadi saya katakan bahwa takut adalah buah dosa, ya. Ketika Adam ya, manusia pertama yang juga menjadi nenek moyang manusia ya, sudah jatuh ke dalam dosa, maka hal pertama yang Adam alami adalah rasa takut. Ya. Coba kita lihat dulu dalam Kejadian pasal 3 ayat 10. Kejadian 3 ayat 10. Kejadian 3 ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Nah saudara, tadi saya katakan ya, sejak itu ya, setelah mereka jatuh dalam dosa Adam dan Hawa, ya, hal yang pertama yang mereka alami adalah rasa takut. Ya. Tidak ada seorang pun ya, yang bebas dari rasa takut. Ya. Karena takut adalah warisan ya, dari Adam, nenek moyang kita. Ya. Nah saudara, jika dapat ya dijabarkan, maka takut atau ketakutan pada umumnya ya mempunyai hal-hal berikut ini atau meliputi hal-hal berikut ini yang ingin saya sebutkan ya, yaitu antara lain takut gagal. Berapa banyak seseorang ya tiap bangun pagi yang ditakutkan adalah takut gagal, ya, takut gagal, usahanya takut gagal, ya, sekolahnya takut gagal, ini dan itu takut gagal, ya. Nah, saudara, tadi saya katakan, ya, ketakutan pada umumnya meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama tadi saya katakan takut gagal. Lalu yang kedua, ya, takut akan perubahan-perubahan yang terjadi. Ya.
Ada perubahan-perubahan yang terjadi. Misalnya dengan tubuh kita, ya. Semakin kita bertambah usia, ya, tambah tua, ya, saudara, pasti ada satu perubahan-perubahan yang terjadi. Baik itu yang tadinya wajah ini, ya, kulit pipi ini kencang karena masih umur 17 tahun, ya. Sekarang sudah 71 misalnya, ya. Pasti sudah mulai beda. Sudah ada kerutan-kerutan, ya, tidak sekencang yang dulu. Nah, saudara, karena ada perubahan-perubahan yang terjadi. Berapa banyak orang dengan bertambahnya usia makin takut akan perubahan-perubahan yang terjadi. Salah satunya karena kekuatan ini udah mulai merosot, ya. Ada perbedaan, yang tadinya rambut hitam sekarang jadi putih, ya. Banyak perubahan-perubahan yang ditakutkan, yang dikhawatirkan. Lalu mungkin juga, ya, takut, malu, ya. Sehingga menyembunyikan segala sesuatu karena takut malu dan sebagainya. Lalu juga mungkin takut kehilangan sesuatu, ya. Misalnya yang suami takut kehilangan istrinya, yang istri takut kehilangan suaminya, ya. Yang punya harta takut hartanya hilang dan sebagainya. Sehingga ada satu perasaan takut kehilangan sesuatu, ya. Lalu takut apa lagi? Ya, takut akan mara bahaya, ya. Takut mara bahaya. Seringkali, ya, kita dikagetkan dengan berita-berita, ya, baik itu melalui medsos atau juga melalui TV, melalui berita-berita yang kita terima dan sebagainya. Sehingga ada berita-berita, ya, tentang mara bahaya, ya. Barusan, ya, saya juga dapat WA, ya, video tentang di Jawa Timur, Batu Malang kalau nggak salah begitu, ya, terjadi banjir bandang katanya, ya. Sehingga saya perhatikan, aduh, air yang mengalir begitu derasnya, ya, sehingga ada mobil atau kalau nggak salah itu ada bus bertabrakan begitu karena terbawa oleh air, oleh arus yang besar. Sehingga membuat banyak orang takut terjadi mara bahaya, ya. Juga mungkin takut akan penyakit yang mematikan. Antara lain misalnya, ya, kita sudah mau berapa ini? Sudah 2 tahun, ya. Corona, ya. Sempat tadi pagi juga, ya, bertemu dengan seseorang, ngobrol, lalu dia menceritakan, dia berkata gara-gara karena kejadian dengan corona seperti ini, ya, ada banyak dampak yang dialaminya. Bagaimana yang seharusnya tadinya pekerjaan berjalan lancar, ya, selama 2 tahun, ya, kerjaan kosong. Begitu juga dengan anak-anak yang tadinya anak-anak banyak omsetnya, sekarang tidak ada. Sehingga terjadi satu kesulitan, ya. Sampai dikatakan padahal ini Bapak kalau mau dipikir bukan habis, tidak habis, masih ada hartanya. Rumahnya masih ada, rumahnya masih besar, ya. Tapi dia berkata sepertinya seolah-olah saya sudah jadi orang miskin sekarang, ya. Karena susah. Tidak seperti yang lalu, pekerjaan lancar semua berjalan. Masa saya mau jual rumah, dia bilang, ya. Nah, saudara, seringkali ada orang-orang yang penuh dengan ketakutan tentang, ya tadi saya katakan, ya, penyakit yang mematikan, corona, ya. Nah, saudara, mungkin juga penyakit-penyakit yang lain yang mungkin menurut kedokteran itu berbahaya, bisa membawa kematian, ya. Misalnya penyakit jantung dan sebagainya. Kita juga dikabarkan, diberi kabar berita, ya, yang kita kenal orang itu, ya, tiba-tiba dipanggil Tuhan dengan mungkin serangan jantung mendadak, masih muda, ya. Nah, saudara, ada hal-hal yang mungkin
penyakit yang bisa membawa kematian. Nah juga takut akan mati, ya. Bukan cuma takut dengan penyakitnya, tetapi juga takut dengan kematian. Mungkin itu kematian di atas pesawat, kematian di laut, ataupun di darat dan sebagainya. Takut mati, atau juga takut hari esok. Ya, gimana nanti ini? Apa yang akan terjadi? Bagaimana nanti ini? Setelah ini bagaimana? Corona belum kunjung habis di Indonesia. Masih juga naik turun, masih muncul, masih ada. Ya. Sehingga banyak orang menjadi takut hari esok. Mungkin yang berdagang berkata, bagaimana jadinya nanti? Ya, kalau begini terus dan sebagainya. Sehingga takut tentang hari esok. Nah, Saudara, kita ya tidak takut jika kita sadar ya jiwa kita itu berada di tangan Allah ya. Itulah sebabnya perlu kita memiliki kesadaran ini ya. Kita harus punya kesadaran ini bahwa jiwa kita itu ya berada di tangan Allah sehingga kita tidak menjadi takut ya, baik dengan mara bahaya, kematian, sakit penyakit, sebab jiwa kita di tangan Tuhan. Kalau memang waktunya Tuhan mau panggil kita nggak bisa apa-apa. Ya. Begitu juga kalau Tuhan belum panggil kita, dokter boleh memvonis umurnya tinggal sebulan, umurnya tinggal setahun. Ya. Tapi kalau Tuhan belum memanggil, ya, nggak ada yang pulang sendiri tanpa dipanggil Tuhan. Nah Saudara, itulah sebabnya kita perlu menyadari ya bahwa jiwa kita itu berada di tangan Allah. Sehingga itu membuat kita tidak terus hidup dalam ketakutan. Definisi dari kata jiwa, tadi saya menyinggung soal kata jiwa ya, bahwa jiwa kita berada di tangan Allah ya. Jiwa, definisi kata jiwa ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya dikatakan adalah sebagai berikut ya. Dikatakan jiwa ya adalah seluruh kehidupan ya batin manusia yang berisikan perasaan ya, yang berisikan pikiran dan juga angan-angan ya. Angan-angan manusia itu sendiri ya. Nah itu yang dikatakan pengertian kata jiwa. Nah Saudara, bahkan juga definisi yang lain mengatakan bahwa jiwa adalah roh manusia ya. Jiwa adalah roh manusia yang berada di dalam tubuh ya, yang menyebabkan seseorang hidup. Nah ini definisi dari kata jiwa. Jadi dapatlah disimpulkan ya bahwa jiwa adalah nyawa ya dalam roh manusia yang tersimpan dalam tubuh manusia ya, yang memberikan kehidupan ya, yang memberikan kehidupan baik juga di dalam jiwa itu tersimpan perasaan dikatakan ya, pikiran dan angan-angannya. Nah Saudara, pada saat tubuh kita dan jiwa kita ya terancam misalnya ya, terancam oleh kegagalan misalnya ya, terancam dengan perubahan-perubahan yang terjadi ya, oleh hal-hal yang mungkin mendatangkan malu ya dan sebagainya, oleh hal-hal yang dikatakan tadi ya, sehingga membuat orang menjadi malu karena membuat kita kehilangan harta atau juga membuat kita kehilangan sesuatu
yang kita cintai. Nah saudara, ya, oleh mara bahaya, oleh sakit penyakit, oleh hari esok dan sebagainya yang penuh dengan rahasia, ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, mungkin juga ancaman maut dan kematian, ya. Nah, kalau kita melihat, namun pada saat kita juga menyadari bahwa tubuh, nyawa dan roh kita serta apapun yang kita miliki adalah pemberian Allah, ya. Dan yakin saudara bahwa apa yang Allah berikan, ia juga sanggup, ya. Ia juga sanggup memeliharanya, puji Tuhan. Maka kita akan penuh damai sejahtera dan bukan khawatir, ya, bukan cemas dan penuh ketakutan. Sebab kita tahu, ya, bahwa kalau Dia yang memelihara jiwa kita, Dia yang memberikan jiwa kita, maka Dia juga sanggup memelihara jiwa kita. Puji Tuhan. Nah, saudara, dalam dialog antara iblis, ya, dan Allah perihal Ayub, saudara, di hadapan iblis Allah menguji Ayub, ya. Coba kita lihat dulu Ayub pasal 1. Ayub pasal 1 ayat 8. Ayub 1 ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya, Allah bertanya kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub yang saleh, yang jujur? Ya, saudara, menanggapi pujian Allah tersebut, ya, iblis, saudara, ya, menanggapi hal tersebut, lalu dikatakan iblis mengungkapkan rasa yang perlu dipahami oleh kita, yaitu kita baca selanjutnya di ayat 9 dan ayat 10. Ya. Di ayat 9 dan ayat 10. Pasal 1 ayat 9 sampai ayat 10. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah negeri itu, dikatakan. Dari Ayub pasal 1 ayat 10 ini, saudara, iblis mengungkapkan, ya, bahwa Allah membentengi rumah kita, ya. Segala yang kita miliki, apa yang kita kerjakan, Allah memberkati, dan Allah yang kita miliki makin bertambah, kata si iblis, ya. Iblis berkata makin bertambah. Nah, saudara, jika sebagai orang percaya, ya, kita menyadari, ya, hal yang luar biasa ini, maka kita tidak gampang putus asa, tidak gampang gentar kalau kita menyadari bahwa Allah itu membentengi rumah kita. Bahkan dikatakan iblis berkata, engkau yang menambahi hartanya, memagari rumahnya, membentengi rumahnya dengan berlapis-lapis. Nah, itu yang dikatakan oleh iblis. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan, ya, bagaimana beberapa tokoh di dalam Alkitab, ya, ada tokoh-tokoh di dalam Alkitab begitu yakin akan kemampuan Allah, ya, dalam memelihara nyawanya, ya. Bagaimana mereka begitu yakinnya bahwa Allah akan pelihara nyawanya, Allah akan bela dalam situasi seperti apapun, Tuhan akan bela, sehingga dia memiliki satu keyakinan yang begitu kokoh. Tokoh-tokoh ini begitu kokoh pengertian keyakinannya, ya. Ada beberapa tokoh yang kita perlu diingatkan kembali, ya, bagaimana mereka memiliki satu iman atau keyakinan yang kokoh. Salah satunya, saudara, kalau saudara lihat dalam Daniel
Daniel pasal 3. Daniel pasal 3 di ayat 17 sampai ayat 18. Daniel 3 ayat 17 sampai ayat 18. Daniel 3 ayat 17 sampai ayat 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Siapakah dia? Ya, dalam pembacaan ini yaitu dikatakan yang kita sudah kenal, bukan maksudnya tidak kenal, tetapi nama ini tidak asing, seringkali di Alkitab kita baca, ya, dikatakan Sadrak, Mesak dan Abednego, ya. Sadrak, Mesak dan Abednego begitu kokoh keyakinannya. Dia berkata, kalau toh Allah tidak menolongnya, ya, dia tidak akan menyembah patung Tuanku Raja, dikatakan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ya, ini pengakuannya, ini ungkapan yang dia sampaikan, isi hatinya, ya, Sadrak, Mesak, Abednego yang memiliki keyakinan yang begitu kokoh, sekalipun, ya, dikatakan dapur apinya dipanaskan 7 kali lebih panas, tetapi tidak membuat dia takut, ya, tetapi membuat dia tetap punya keyakinan bahwa Tuhan pasti menolongnya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, inilah pengakuan mereka. Lalu yang kedua, kalau saudara perhatikan Daniel pasal 6 ayat 23. Daniel 6 ayat 23. Daniel pasal 6 ayat 23. Daniel 6 ayat 23. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Ya, apa yang diungkapkan, ya, oleh Daniel. Daniel dimasukkan dalam lubang singa, dikatakan. Ya, Daniel terluput dari lubang singa. Puji Tuhan. Dia memiliki satu iman yang kokoh, iman yang teguh. Sekalipun masuk dalam lubang singa, ya, dikatakan saudara singanya itu enggak ompong, ya. Kalau saudara baca selanjutnya di situ, ya, justru orang-orang yang dimasukkan oleh raja setelah Daniel, ya, dikatakan mereka dicabik-cabik oleh singa itu. Tetapi Daniel, ya, Tuhan yang menolong. Daniel berkata, sehingga singa tidak mengapa-ngapakan aku, karena aku ternyata tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga tidak bersalah terhadap Tuanku, dan aku tidak bersalah kepada Allah. Nah, saudara, lalu juga ada juga dalam Alkitab Rasul Paulus, ya. Kalau dalam pengakuan Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Rasul Paulus Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, ya. Paulus berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Inilah iman yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Keteguhan imannya dia. Dia berani berkata bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Berarti dia tidak takut mati karena dia tahu kalau dia mati itu keuntungan bagi dia. Haleluya. Sebab dia akan bertemu dengan Allahnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Jika kita percaya, ya, bahwa jiwa kita berada pada genggaman kuasa Tuhan, ya, kita tidak takut akan apapun dan siapapun, ya, kecuali Allah saja.
seperti ayat Mas tadi ya, dalam Matius 10 ayat yang ke Matius 10 ayat yang ke-28 ya. Kecuali ya kepada Allah saja dia takut. Nah saudara, Allah mengajarkan kita umatnya ya untuk hidup di hari-hari ini ya dengan satu kesadaran bahwa jiwa kita itu ada dalam tangan Tuhan. Jadi kita perlu menyadari di hari-hari ini ya, Allah ingin mengingatkan kita, mengajarkan kita ya untuk hidup di hari ini, bukan di hari yang kemarin. Bukan hari yang mungkin hari esok, tetapi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan ya. Allah memberi makanan mana, kalau saudara perhatikan di dalam Keluaran pasal 16, coba kita baca Keluaran 16 ayat 21. Keluaran 16 ayat 21. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Ya, dikatakan Allah memberi makanan mana bagi bangsa Israel di padang gurun, dikatakan adalah dalam aturan setiap hari. Ya, setiap hari. Ini menunjukkan berbicara tentang hari ini. Jadi dikatakan siapa yang menyimpannya jadi busuk, ya, jadi mencair. Tapi Allah mau kita diingatkan hidup kita, perhatikan hari ini, bukan hari kemarin, bukan hari esok, tetapi hari ini. Bagaimana engkau hidup, ya? Apakah engkau ada dalam genggaman tangan Allah? Engkau yakin bahwa engkau ada di dalam genggaman Allah? Engkau hidup benar karena engkau melakukan kebenaran firman Allah, sehingga engkau ada dalam genggaman tangan Allah. Sehingga kita tidak perlu takut dengan apapun. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, ya, masalah dari banyak orang ya adalah mereka tidak memandang pada Tuhan Yesus. Saat menghadapi masalah, menghadapi tekanan, menghadapi problem, tidak memandang kepada Tuhan Yesus, tetapi memandang pada hari besok, ya, memandang kepada hari esok yang masih rahasia, yang masih belum tahu, belum mengerti bagaimana nanti, ya, di hari esok, ya, atau pada hari-hari yang mungkin, ya, hari-hari yang menurut orang mungkin hari yang kemarin, yang penuh kegagalan dan sebagainya. Mungkin penuh kegagalan, ada masalah-masalah kegagalan, ya, mengalami kepahitan dan sebagainya. Masih terus berfokus kepada yang kemarin. Tetapi Allah mau kita, ya, berfokus hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, berikanlah, ya, hari ini, saudara, segala yang kita miliki. Puji Tuhan. Ya, apa yang kita miliki hari ini, berikanlah hari ini. Puji Tuhan. Orang selalu mencari waktu, ya, yang tepat untuk melakukan sesuatu, ya, baik bagi dirinya, ya, untuk sesamanya, dan juga untuk Tuhan yang disembahnya. Nah saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita dapat memberikan hari ini yang terbaik bagi Dia? Apa yang dapat kita buat, apa yang dapat kita lakukan, karena kita melakukan kebenaran firman Allah. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, adalah kurang bijaksana kalau kita mengisi hari-hari ini dengan ketakutan, mengisi hari-hari ini dengan kebimbangan, ya. Pasti ini hal yang kurang bijaksana. Karena apa saudara? Ya, karena ini tidak akan menolong kita. Sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kita terus hari ini hidupnya dengan ketakutan, kekhawatiran, takut ini, takut kena ini, takut ini. Sehingga terus dengan penuh ketakutan tidak melakukan apa-apa. Sedangkan Allah mau hari ini apa yang bisa engkau lakukan bagi Dia. Buatlah yang terbaik, kerjakan yang terbaik, layani Dia dengan baik.
Berikan apa yang dapat engkau berikan kepada dia, yang kau miliki, yang terbaik. Sebab hari ini Allah mau. Ya, apa yang dapat kita buat. Puji Tuhan. Kalau kita terus dengan ketakutan sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak dapat mengerjakan apa-apa karena kita terus penuh ketakutan. Pagi ini kita akan melakukan perjamuan suci. Ya, kita diingatkan kembali bagaimana Yesus sudah mati buat saya dan saudara di atas kayu salib. Dia rela mati untuk mengampuni dosa saya, mengampuni dosa saudara. Kalau kita tidak diampuni oleh dia, Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Kalau dia tidak diampuni dosanya, maka dia terus akan binasa. Keturunannya akan binasa. Tetapi puji Tuhan, oleh anugerah Allah, kita dibebaskan karena darah Yesus. Karena pengampunan dosa ya, yang diberikan oleh darah Yesus, kita boleh diampuni. Mari saudara yang di rumah, kita akan berdiri bersama-sama, persiapkan anggur dan hosti yang sudah dipersiapkan di rumah ya. Siap dipersiapkan dengan baik. Sebentar kita akan melakukan perjamuan suci ya. Kita nyanyi sebuah pujian pada satu bukit. Kami siap diberkati oleh tubuh dan darah Yesus yang sudah terpecah buat saya
dan juga buat saudara. Melalui kebenaran firman Allah yang mengingatkan kita bersama, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, sebab kita yakin bahwa tubuh dan jiwa roh kita ini ada di dalam tangan Tuhan, ada dalam genggaman Allah. Biarlah kita semua yakin bahwa lewat perjamuan suci diberkati hidup kita, penyakit kita disembuhkan di dalam nama Yesus. Masalah kita akan terselesaikan karena kita memiliki iman. Dia mati buat saya dan saudara. Dia rela mati di atas kayu salib karena cinta kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati Tuhan lewat anggur ataupun tubuh Yesus yang akan kami makan bersama. Biarlah ini menjadi satu, oh haleluya, satu berkat bagi kita semua di dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur ini sebagai tubuh Yesus, roti ini sebagai lambang tubuh Yesus dengan tangan kanan ke atas. Biarlah kita mengangkat dengan tangan kanan ke atas. Kami yakin ini adalah makanan yang benar. Haleluya. Tubuhmu akan menyatu dengan tubuh kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau mati buat kami. Tubuhmu terpecah-pecah karena kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya lewat kami melakukan perjamuan suci, kami melihat mujizat terjadi dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan bacakan firman Allah, jangan dimakan dulu. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Tubuhmu menyatu dengan tubuh kami. Sebab kami percaya Engkau mati buat kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat anggur ini sebagai lambang darah Yesus dengan tangan kanan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Darahmu menyatu dengan darah kami. Sebab kami percaya Engkau sudah mati buat kami Tuhan. Darahmu tercurah untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apa jadinya kalau Engkau tidak mati buat kami? Apa jadinya kalau darahmu tidak tercurah? Oh haleluya untuk kami. Kami tidak akan pernah mengalami keselamatan. Tapi terima kasih Engkau sudah selamatkan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap umat-Mu yang sudah melakukan perjamuan suci bersama-sama pagi hari ini. Tak ada yang terkecuali. Semua diberkati Allah. Yang sakit disembuhkan. Yang dalam persoalan masalah apapun yang mereka hadapi. Di dalam nama Yesus. Pertolongan Allah datang. Mungkin mereka sedang mengalami kesukaran keuangan, pekerjaan yang tidak berjalan lancar, ada hal-hal yang mungkin sedang dikhawatirkan dengan perekonomian yang ada. Tuhan Engkau tolong usaha pekerjaan jemaat apa saja yang dikerjakan tangannya diberkati Allah.
Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Engkau kiranya memberkati mereka yang hidup benar di hadapan Allah, yang takut Tuhan. Engkau menyediakan apa yang menjadi keperluannya. Seperti dikatakan tadi, iblis pun mengakui bahwa Allah menambahkan harta miliknya kepada Ayub, orang yang saleh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Yang dalam masalah apapun, baik juga mungkin ada rumah tangga yang sedang retak, Tuhan pulihkan rumah tangganya di dalam nama Yesus. Biarlah rumah tangganya harmonis kembali, hubungan orang tua dengan anak semua kembali harmonis, hubungan suami istri harmonis di dalam nama Yesus. Pekerjaannya dipulihkan, usahanya dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau ada keluarga-keluarga yang merindukan keturunan, Tuhan juga sediakan. Tuhan tolong, biarlah Engkau memberkati dengan keturunan. Kami tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk anak-anak balita, baik juga anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, kaum dewasa, bahkan juga kaum lansia, Tante Lina, Tante Liana, Tante Yuli, semua sehat, semua umur sehat, dijaga dilindungi Allah, dipagari oleh Tuhan. Mereka juga dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang salah di dalam nama Yesus. Rumah tangga mereka bahagia, harmonis, diberkati Allah. Jagai rumah tangga dari anak-anak Tuhan, Engkau pagari dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa kalau ada jemaat yang sedang berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, Tuhan tolong berkati mereka, berikan mereka panjang umur, kesehatan, bahkan damai sejahtera, kebahagiaan dalam rumah tangga, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa untuk pemerintahan Tuhan, Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara. Kami tahu itu tugas berat bagi mereka. Tuhan sanggupkan, mampukan mereka, dan mereka takut akan Tuhan. Selamatkan seluruh bangsa Indonesia. Tolong Tuhan, pulihkan keadaannya di dalam nama Yesus. Hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, keluarga hamba-hamba Tuhan, mereka-mereka semua diberkati Allah dalam perlindungan Tuhan, dalam penjagaan Allah. Engkau berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa seberapa yang sudah melayani pagi ini. Berkati mereka, rumah tangganya diberkati, pekerjaannya diberkati, keluarganya diberkati. Apa saja yang sudah dikerjakan bagi Tuhan, kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Tangan-tangan yang sudah memberi juga untuk pekerjaan Tuhan, baik mereka yang sudah memberi untuk kas gereja, baik juga para donatur gereja, mereka yang sudah memberi kas Natal ataupun Tuhan, mereka yang memperhatikan rumah Allah, memperhatikan pastori, membawa sesuatu di pastori, mengembalikan perpuluhan milik Allah, apa saja yang dikerjakan oleh mereka, yang mereka lakukan dengan tulus. Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati mereka semua di dalam nama Yesus. Semua yang bertugas, Engkau juga sudah memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Engkau menyertai kami, dimanapun kami berada, sertai kami. Semua tiba di rumah dengan selamat, dijaga dan dilindungi oleh Allah. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai Putra Allah yang tunggal. Bahkan bimbingan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati. Ibadah berjalan seperti biasa, ya. Hari Minggu setiap jam 7 pagi di gereja ada ibadah bersama, dan juga
online tetap berjalan jam 7 pagi. Tuhan memberkati.